A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada kali ini, mari kita mengulang dan memperdalam tentang surat Saba, surat 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yakni tidaklah kami telah mengutus andanya Nabi Muhammad illa kaffatan linnasi, kecuali untuk manusia secara keseluruhan. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi sayang masal manusia tidak berilmu yang demikian agung atau tidak mengetahui secara ilmiah menurut ukuran Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Pertama tentang kafatan linnas, bahwa Nabi Muhammad harus berlaku sebagai basyiran wa nadhiran kepada seluruh manusia. Demikian pun untuk kurun kedua juga bagi seluruh manusia. Hanya kurun kedua ini pribadi Muhammadnya tidak ada. Selanjutnya tentang basyiran wa nadhiran, ini kaitannya dengan khair dan syar. Khair dan syar berkaitan dengan rancangan dan kepastian. Terhadap ini maka kita lihatlah Al-Asmaul Husna yang terdapat pada ujung Al-Quran. Al-Asmaul Husna ini adalah sebutan-sebutan yang indah tentang fungsi Allah. Allah berfungsi banyak, yaitu Al-Asmaul Husna sebanyak 99. Itu semua nama fungsi. Yang ke-1 dan kedua Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam kaitan dengan penciptaan alam semesta, samawat wal ard, ini juga berkaitan dengan pertama adanya al-maqadir, rancangan, kemudian adanya kepastian berwujud selama 6 periode, per periode 1000 tahun. Kalau seandainya rancangan dan kepastian tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Kalau alam semesta tidak ada, manusia pun tidak akan ada.
Maka dari itu basiran wa nadhiran ini sangat memegang peran dalam keselamatan manusia, sebab Nabi Muhammad berfungsi basiran, pemberi kabar gembira tentang qadar khair yang akan dipastikan menjadi qada khair. Rancangan indah yang akan berwujud menjadi kehidupan indah, yaitu jannah. Rancangan syar akan berwujud menjadi kepastian kehidupan nar. Disinilah Nabi Muhammad berfungsi sebagai basiron tentang mukmin akan mendapat jannah, sebagai nadhiron tentang yang negatif yaitu kafir akan mendapat nar. Jadi ini kaitannya dengan kaitan fungsi Allah sebagai perancang lagi pemasti. Tentu Ar-Rahman Ar-Rahim yang berakar dari kata rahim yarhamu, yang berarti menyayangi atau mengasihi, tentu saja atas dasar kesayanganlah Allah merancang dan memastikan. Kemudian pada kali ini dalam wasat bitaqwa kita lanjutkan untuk menggarisbawahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi sayang kebanyakan manusia tidak berilmu yang demikian agung. Sayang kebanyakan manusia tidak mengetahui secara ilmiah perihal itu. Disinilah maka kita ambil contoh surat Quraisy. Pada surat Quraisy dinyatakan li'ila fi Quraisyin, ila pun sama dengan ahdun, dengan adanya perjanjian Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaib, yaitu perjanjian mereka pada perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Apa kaitannya dengan falyabudu rabb hadzal bait? Mereka mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas untuk perniagaan, untuk kelanjutan hidup mereka, untuk biaya hidup mereka. Kalau dihubungkan dengan surat Muzammil, tentu kaitannya dengan wa innalaka fin nahari sabhan tawilan, cari nafkah. Tentu ini usaha yang bagus. Makanya Allah tampilkan pada surat Quraisy. Tetapi apa pula yang menjadi alasan setelah rihlatas syita'i was-shaib ada perintah falyabudu rabba hadzal bait? Maka hendaknya mereka hidup mengabdi menurut ajaran atau menurut kebijakan pemilik Baitullah ini. Kita ingin korek. Begitu Quraisy mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas, mereka keluar, datang ke sana bertemu dengan orang, mereka berdagang, mereka bertemu, mereka ngobrol. Hal-hal negatif dari obrolan itu
Ini yang perlu dijaga. Kalau urusan cari bekal hidup dengan rihlat tasyita ewasoib nggak ada masalah. Tapi begitu bertemu dengan orang di sana ada cerita, misalkan meninggi-ninggikan masyrik maghrib, ini kontradiksi dengan Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukan itu yang akan menyelesaikan persoalan hidup, tetapi yang akan menyelesaikan persoalan hidup, mengantar ke arah kesuksesan hasanah di dunia sebagai jalan mencapai hasanah fil akhirah, walakinnal birra man amana billah. Jadi menghindari obrolan pola pikir yang mempengaruhi ke arah kehebatan masyrik dan maghrib yang akan menjadi bahaya terhadap walakinnal birra man amana billah. Itulah yang perlu kita bicarakan. Kenapa perlu kita bicarakan? Dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan masyrik maghrib itulah kehidupan nar. Itulah yang mengancam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Jadi hal-hal negatif dari pola pikir yang mengangkat dan menyatakan hebat masyrik dan maghrib akan berbahaya kepada mereka yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab itulah adzabannar. Di sanalah maka fal ya'budu rabb hadzal bait sebagai satu jawaban atas kemungkinan mereka bergaul di sana ada hal-hal negatif. Selanjutnya, di samping mereka berangkat ke sana, maka tidak mustahil mereka pun datang ke kota Mekah. Begitu mereka datang ke kota Mekah, urusannya membeli kurma atau menjual kurma, itu nggak ada masalah. Tetapi di samping itu ada obrolan tentang masyrik dan maghrib yang menurut mereka adalah itu kehidupan hebat. Inilah yang berbahaya kepada yang menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab itu luar daripada walakinnal birra man amana billah. Dari sudut inilah kita ingin wasiatkan, saya ingin wasiatkan pada diri dan sidang Jumat yang saya hormati tentang kemungkinan-kemungkinan dari walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kalamullah berbunyi walakinna, tetapi sayang, aktsarun nasi, kebanyakan manusia atau masal manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui secara ilmiah atau tidak berilmu yang demikian agung perihal basiron wa nadhiron fungsi Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Dimanapun manusia berada, tidak bisa dia mengurung diri dari bergaul dengan sesama manusia.
Sebab banyak keperluan, banyak masalah, harus bergaul. Jangan jadi manusia yang terpisah dari yang lain, eksklusif. Tetapi dengan adanya bergaul juga, itulah perintah falyabudu rabb hadzal bait, karena ada segi negatif dari rihlatas syita'i washaib. Kalau rihlatas syita'i washaib juga menyangkut masalah makanan dan keamanan, maka surat Quraisy menyatakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Urusan kelaparan bisa diurus oleh ilmu Allah menjadi kehidupan makmur. Masalah keamanan bisa diurus oleh ilmu Allah menjadi rabbij'al hadzal balada aminan, wahai pembimbingku, bikinlah negeri ini menjadi aman. Jadi Allah lah yang bisa mengamankan, Allah lah yang bisa memakmurkan, asal manusianya patuh. Inilah yang perlu saya wasiatkan pada diri dan hadirin sekalian, sebagai orang-orang yang menempati satu pedusunan, satu tempat di mana masjid ini berada. Dalam hal ini kita istilahkan saja urusan keamanan ini kita bagi dua. Inner security dengan outer security, keamanan dalam dan keamanan luar. Dimaksud keamanan luar itu keamanan yang nampak semua pada mengerti. Kalau di daerah kita misalkan terjadi ada motor yang dibegal, itu berarti keamanan tidak terjamin. Tapi itu keamanan luar kita istilahkan. Ada lagi nanti pola pikir yang masuk yang tidak bisa ditahan kecuali oleh ayat Quran, itulah keamanan dalam. Kalaupun misalkan ke daerah ini begal tidak bisa masuk karena ada kekompakan dari semua pihak, belum tentu bisa berhasil Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab itu keamanan bagian luar, outer security. Yang kita maksud di sini adalah inner security, keamanan bagian dalam yang hanya bisa ditangani oleh kalamullah yang dipahami. Dan ini tidak keluar dari prosedur dan titik tolak yang sudah kita pelajari, bahwa Allah mengajarkan Quran, bahwa Allah menyuruh qumil laila illa qalilan, bahwa Allah menyuruh warattilil Qur'ana tartilan. Rattala yurtilu sudah kita pecahkan, ta'annaku fi tilawatihi, teliti dalam membaca, hingga warattil Qur'ana tartila, telitilah Quran dengan seteliti-telitinya. Yang mana pahalanya nanti, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda
Kaulan, omongan ilmiah ya, sebab ini ayat Quran kan. Sakila, yang berat, yang berbobot, bobotnya hebat. Ini kalamullah, kaulan sakila, bisa menyelesaikan persoalan, bisa mengubah dari a'daan menjadi ikhwanan, seperti dibuktikan pada Ali Imran 103 yang sudah sering kita kaji. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Ketika kalian dengan dulumat hidup baku hantam, fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah menjinakkan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan, maka dengan kemantapan ajarannya kalian menjadi saudara. Yang asalnya Umar mau membunuh Nabi Muhammad karena Umar terpengaruh oleh kalamullah, bisa saja terpengaruh oleh adiknya yang lebih dulu menyambut dakwah. Bisa ada kesan-kesan tertentu sehingga melihat Nabi Muhammad tidak ada kesan orang jahat, tidak ada kesan pengkhianat, tidak ada kesan koruptor, tidak ada kesan pengadu domba, sehingga secepat kilat binikmatihi jadi bersalaman. Itulah kehebatan kaulan sakila yang menjadi imbalan atau ganjaran daripada kegiatan meneliti Quran. Dan itu yang akan menjadi inner security, keamanan bagian dalam yang berpusat di hati. Mereka yang dikatakan ulul albab, orang yang berhati mantap, berisikan kalamullah yang sudah dipahami dan selalu mereka ulang-ulang. Kalau dalam kenyataan kita, dalam sholat 5 waktu. Oh, tidak hafal kalau panjang, ya jangan yang panjang, yang pendek aja. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dipahami pengertiannya modal yang besar untuk keselamatan seluruh manusia. Jadi artinya dari sini akan menjadi inner security. Kalau kita banding-banding dengan Quraisy tadi, bisa saja kita keluar ke daerah manalah di sini. Dalam kaitan misalkan beli itu beli ini, jual itu jual ini, ada keperluan itu keperluan ini. Kalau kita tidak punya inner security, bisa saja dalam pergaulan itu terpengaruh ujungnya. Yang hebat itu adalah masyrik maghrib. Setelah di dalam hati ada yang hebat itu masyrik maghrib, timbul niat untuk seperti masyrik maghrib. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan innamal amal binniat, sudah jelas niatnya itu terbawa arus masyrik maghrib. Kalau niat sudah terbawa arus masyrik maghrib, tidak ada hasanah di dunia. Sebab laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Itu kalau kita keluar atau dari luar datang ke sini.
Oh kalau begitu jangan datang ke sini, nggak bisa. Orang harus bergaul. Kalau tidak malah nanti dianggap ini orang yang eksklusif, tidak bergaul dengan yang lain. Kalau bergaul, nah itulah ada inner security. Tidak. Inner security itu adanya di ayat Quran. Yang ayat itu harus dieksplor. Ayat itu ada tulisannya, ayat itu ada bunyinya, ayat itu ada kalimatnya, ayat itu ada pengkamusannya. Pecahkanlah itu sampai terambil maknanya. Setelah terambil makna, dihafalkan, dipakai dalam sholat. Kalau selain itu, apalagi yang bisa? Nggak ada. Nabi Muhammad itu modalnya. Kalau surat Duha berbunyi wa wajadaka dollan fahada, wajada subjeknya huwa yaitu Allah, ka-nya Muhammad, dollan yang hidup di luar Quran, fahada maka Allah memberi pedoman yaitu Al-Quran. Itulah yang beliau teliti sebagai pelaksanaan dari perintah waratil Qur'ana tartilan. Tentu Nabi Muhammad mengalami, merasakan adanya kaulan sakilan, omongan ilmiah yang berbobot hebat, yang bisa menangkis serangan-serangan masyrik maghrib dalam wawasan. Dengan demikian maka itulah yang perlu saya wasiatkan, bukan hanya kepada hadirin sidang Jumat, tapi kepada diri saya juga, sebab saya juga manusia. Sebab kalaupun yang khutbahnya Nabi Muhammad, ya sama aja. Qul innama ana basyarun mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diajarkanlah kepada Abu Bakar, sama Abu Bakar juga, innama ana basyarun mislukum, kepada seluruh manusia. Yuha ilayya melalui Nabi Muhammad, annama ilahukum ilahu wahid. Sama aja. Ini juga merembet ke Umar, ke Utsman, ke Ali, sama saja. Merembet ke kita, surat Kahfi ayat terakhir bisa kita baca, dan kita pun seperti itu. Sinilah saya kira permasalahan yang mudah-mudahan kita bisa memahami. Dan kalau misalkan ada orang yang tertarik dengan masyrik yang maghrib, maka dijawab oleh surat Anbiya ayat 44, bal mata'na haula'i wa aba'ahum. Tetapi kami memberi kesenangan kepada orang-orang ini dan nenek moyang mereka, hatta tola alaihimul umuru, hingga panjanglah umur peradaban dulumat atas mereka. Afala yarawna. Selanjutnya, apakah mereka tidak melihat secara ilmiah anna naqtil ardo nan kusuha min atrofiha, bahwa semuanya kami mendatangi bumi kekuasaan itu nan kusuha yang mana kami menguranginya min atrofiha dari tepi-tepinya. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad waladina ma'ahu. Ujungnya Allah bertanya apa humul ghalibun, akhirnya apakah mereka yang menjadi pemenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau kita lihat surat Muzammil ayat 20, untuk urusan outer security, di sana ada sudah ada sekelompok orang yang dikatakan wa akhuruna yuqatiluna fi sabilillah. Itu untuk outer security, keamanan bagian luar. Tetapi walaupun sudah ada itu, masih ada perintah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalat wa atuz zakat wa aqridullah fardhan hasanan. Masih diperintah faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang telah menjadi mudah dari Al-Qur'an. Terus suruh sholat, walaupun outer security sudah ada petugasnya, tetap inner security ada pada masing-masing orang. Sebab masuknya nanti pengaruh dulumat menusuk nasihatin ke hati orang tanpa ucapan salam, langsung jadi mempengaruhi. Nggak usah jauh-jauh contohnya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Nabi Adam beserta sejawatnya yang sudah jannah saja jelas fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Jebol inner security-nya, ujungnya keluar, setan bisa mengeluarkan mereka berdua dari kondisi kehidupan yang mereka telah ada di dalamnya, yang tadinya saling kasih sayang menjadi bermusuhan, yang tadinya saling wasiat bittaqwa, wasiat bisabri, wasiat bittaqwa menjadi saling menghasut untuk melakukan kejahatan. Jadi di sini artinya tetap masing-masing diri kita harus berhadapan dengan ayat Quran yang harus kita pahami. Tidak bisa minta bantuan kawan, dan kita sudah dibantu oleh guru kita pemahamannya, tetapi sayang mungkin kelanjutannya tidak ada. Jadi dalam hal ini kita berusaha mengisi untuk pemahaman Al-Quran, sebab itu adalah alam al-insana malam ya'lam, dia Allah mengajari manusia apa yang manusia tidak mengetahui secara ilmiah. Jadi ayat manapun menjadi kewajiban manusia untuk memahaminya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalat wa dhurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinnal arda min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah.